Pelajaran kita sepanjang 10 hari ini ditulis oleh pendeta Pavel Goya, ya, sebagaimana sudah kita tahu bersama. Pendeta ini dilahirkan di Rumania, di mana Rumania ini pada saat itu berkiblat kepada komunis. Artinya memang banyak tantangan yang dihadapi dari sejak kecilnya hingga dia dewasa sebelum dia pindah ke Amerika Serikat. Tantangan-tantangan ini dia alami, kemudian dia juga menuliskan itu sebenarnya di dalam bukunya. Dia sebagai pengarang buku juga, ya, dia sampaikan, dia uraikan pengalaman-pengalaman bagaimana dia mendapatkan mujizat-mujizat, ya, mendapatkan mujizat-mujizat dari pengalamannya, dan itulah sebagian yang dituangkan di dalam pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Ya. Mungkin banyak dari kita yang hadir 10 hari berturut-turut, ada juga mungkin yang tidak lengkap hadir. Ya, saya sendiri pun hanya hadir beberapa kali oleh karena pekerjaan kantor dan ada di luar kota, sehingga memang boleh jadi kita tidak semua mengikuti, ya, full dari awal sampai akhir. Oleh karena itu saya perlu meringkaskan sedikit, ya, poin-poin utama dan kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang 10 hari yang lalu. Di hari pertama yang menjadi ayat pokoknya diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus menggambarkan, ya, di dalam perikop ini bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti pengalaman yang diuraikan oleh pendeta Goya. Mereka berdua bertekun sehingga banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Ada beberapa kesimpulan di hari pertama bahwa Allah memanggil kita untuk terus-menerus tinggal di dalam Dia, ya, terus-menerus. Artinya tanpa terputus, karena sekali terputus tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi setiap hari kita diminta untuk mengundang kehadiran Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Dan dengan kita terhubung dengan Allah, maka dikatakan setan tidak memiliki kuasa. Ya, setan tidak memiliki kuasa atas kita. Kemudian di hari kedua yang berjudul ajarlah kami berdoa, Lukas 11 ayat 1, sama dengan ayat inti yang sudah kita dengarkan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa, dan selesai berdoa, ya, murid-murid bertanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Mungkin murid-murid ini melihat ada perbedaan, ya, dua-dua sikap yang dilakukan oleh Yesus, sehingga mereka terkesima, ya, dengan dua-dua yang dilakukan oleh Yesus. Ya, disebutkan bahwa Yesus pun membuat doa itu menjadi prioritas. Ya. Pagi-pagi sekali Yesus berdoa, artinya sebelum melakukan aktivitas, Yesus melakukan doa sebagai prioritas. Ya. Dia adalah teladan kita, dikatakan. Ya. Dia teladan kita, dan dia memanggil kita untuk berdoa seperti yang dia lakukan. Di hari ketiga dikatakan spesifik, artinya to the point, gitu ya, spesifik, tidak mengambang. Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Yesus mengatakan bahwa di kesimpulannya kita perlu menyampaikan kebutuhan kita dengan jelas dan spesifik. Ya, kita garis bawahi di sini
Iman sesuatu yang tidak kelihatan, tidak tampak kelihatan. Artinya kalaupun dua-dua kita tidak jawab, ya jangan kita menjadi upset ya kepada Tuhan. Tetapi kita harus tetap percaya, ya, karena dikatakan bahwa Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan caranya, sesuai dengan waktunya. Tuhan tahu kehidupan kita ke depan, sehingga permintaan kita itu Tuhan tahu akan seperti apa ujungnya. Kemudian di hari keempat, dua-dua yang tidak dijawab, ya, dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Dikatakan bahwa Allah sedang memanggil kita untuk berdoa dan mencarinya untuk menantikan kehadirannya. Jadi posisi kita sebagai manusia adalah menantikan, ya, menantikan akan kehadiran Allah, menantikan jawaban-jawaban dari apa yang kita doakan, ya. Berusaha untuk mengenalnya sebelum mencari jawaban dan pertolongan, lalu serahkan semua kekhawatiran kita kepadanya dan nantikan Dia. Kita diminta untuk menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan dua-dua kita yang belum terjawab, karena dengan mengimani kita yakin bahwa dua-dua kita akan dijawab sesuai dengan waktunya dan cara Tuhan. Kemudian di hari kelima, dikuduskanlah namamu. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, dikatakan di sini bahwa ketika Allah menjawab doa kita, pastikan bahwa kita memuji Allah. Ya. Jangan mengambil sedikit pun hal, mengambil pujian dari apa yang Tuhan telah jawab, karena itu adalah pujian Allah. Ya. Dikatakan di sini bahwa memuliakan Allah dengan rasa syukur itu harus dilakukan melalui kata-kata, tindakan, dan doa. Jadi di sini ada kata-kata yang kita ucapkan dan tindakan. Artinya bagaimana kita memuji Tuhan itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi baiklah tindakan kita memang menunjukkan bahwa kita memuji Allah. Ya, tindakan kita harus tercermin di dalam tindakan kita bahwa kita memuji Allah. Kemudian di hari ke-6, datanglah kerajaanmu, Lukas 17 ayat 21b. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya. Dikatakan bahwa Allah ingin memindahkan kerajaannya ke dalam hati dan rumah Anda hari ini dan setiap hari. Dia ingin Anda terus bisa hidup di hadiratnya sebagai warga surga. Ya, kita tahu Allah menginginkan kita untuk bisa memiliki kualifikasi sebagai warga surga. Artinya ini kalau disebut sebagai warga tentu ada syarat-syaratnya, ya, warga negara mempunyai syarat-syarat, patuh terhadap hukum, aturan, dan sebagainya. Tentu Tuhan juga menginginkan kita untuk memiliki kualifikasi atau karakter, ya, yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Sehingga dikatakan bagaimana surga itu kita bawa ke dalam hati kita, dan ini dari hati kita tentu akan mengalir dan mengalir kepada orang lain melalui tindakan kita. Jadi bukti bahwa memang kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu harus tercermin dari tindakan kita dan kita alirkan itu kepada orang lain. Ya, artinya ada tindakan di sana, bukan hanya dengan perkataan kita saja atau dua-dua kita saja. Kemudian di hari ke-7, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera. Ya, dikatakan di sini untuk kita berdoa dan pelajari firman-Nya. Sampaikan kebutuhan kita dan rencana kita kepada Tuhan. Ya, rencana-rencana apa yang akan kita lakukan, kita sampaikan kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai prioritas
Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi ini ada syarat, bagaimana dikatakan bahwa kalau memang kita memohon ampun kepada Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Dikatakan kesimpulannya, dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa, tetapi oleh sikap kita terhadap orang lain. Kita tunjukkan apakah kita sudah menjadikan kasih itu milik kita. Jadi memang lagi-lagi kita diingatkan di sini bahwa bagaimana dikatakan pengampunan itu harus tercermin dari sikap kita terhadap orang lain. Ya, kita tunjukkan apakah kita sudah menjadi kasih, ya, sudah memasukkan kasih itu ke dalam hati kita. Kemudian di hari ke-10, ya, di hari ke-10, hari terakhir tadi malam dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Ya, dikatakan kesimpulannya, satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati kita. Bagaimana kasih Kristus bisa hadir dalam hati kita? Tentu melalui doa. Kita mohon kecurahan Roh Kudus, ya, kita mohon agar Kristus, agar Roh Kudus boleh masuk ke dalam hati kita masing-masing. Itulah ringkasan dari 10 hari berdoa yang sudah kita jalani sepanjang 10 hari, ya. Banyak doa-doa tentu saja yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Kita mohon kepada Tuhan kiranya keinginan kita, kerinduan kita boleh dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya. Ya. Sebagai judul utama dari 10 hari berdoa ini disebut bahwa tetapi jika engkau berdoa, ini kata-kata Yesus, ya. Kata-kata Yesus. Kalau kita lihat definisi secara umum, doa itu dikatakan seruan atau tindakan yang berupaya mengaktifkan hubungan dengan objek ibadah. Ya. Tentu dalam kekristenan kita, bagaimana doa itu dikatakan sebagai seruan, permohonan, tindakan kita, ya, untuk mengaktifkan hubungan kita dengan Tuhan kita itu, ya. Dan dikatakan itu melalui komunikasi yang disengaja. Artinya memang harus ada intensi, ya, nggak boleh hanya sambil lewat. Harus secara sengaja. Memang kita punya intensi, punya prioritas untuk berdoa, ya. Boleh jadi memang dengan kondisi saat ini bagi beberapa orang, ya, berdoa menjadi hal yang biasa saja. Boleh jadi mungkin untuk saya sendiri juga dan untuk kita semua juga, berdoa sudah seperti hal yang biasa, bahkan mengabaikan berdoa, ya. Orang-orang yang sudah tidak mengerti Tuhan makin bertumbuh pesat, bukan hanya di negara-negara yang sekuler, tetapi juga kalau kita lihat di berita-berita di negara-negara yang selama ini berlandaskan agama pun tumbuh pesat pemahaman mengenai, ya, bahwa Tuhan itu tidak ada, gitu, ya, musik, tidak mengakui Tuhan, berkembang pesat, ya, berkembang pesat. Tetapi kita sebagai orang Kristen, ya, kita tentu melayani Tuhan, ya, di mana doa itu dikatakan merupakan suatu hal yang sangat penting, dan itu sudah kita pelajari dan kita tahu dan ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan iman, ya, di dalam Alkitab, ya, dikatakan bagaimana para pahlawan iman, ya, berdoa kepada Tuhan apabila mereka memang menginginkan atau mendapatkan cobaan yang berat, dan kita tahu doa-doa mereka dijawab, ya. Pada satu kali ketika Yesus selesai berdoa, murid-murid itu, salah seorang murid bertanya kepadanya, Yesus, Guru, katanya, ajarlah kami berdoa. Ya, mungkin saja memang para murid ini tentu melihat bahwa bagaimana cara Yesus berdoa, bagaimana Yesus memprioritaskan berdoa. Ya, mereka terkesima tentu saja. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes sebelumnya kepada murid-muridnya. Dia
jika engkau berdoa, katanya dimulai dari jika engkau berdoa, ada syaratnya, ada prasyarat. Jika engkau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, katanya. Ya, sama seperti yang sudah kita baca tadi. Bagaimana orang munafik ini? Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, berdiri dengan suara keras-keras di Ka'bah, gitu ya, berdoa supaya didengar orang, ya, supaya didengar orang bahwa mereka itu berdua. Duanya dikatakan apa? Panjang, bertele-tele, ya, bertele-tele. Istilah anak muda sekarang mungkin ini doanya ini untuk flexing, gitu ya, untuk pamer, gitu doanya itu. Yesus menasihati, jangan seperti itu. Jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan bertele-tele, ya, panjang-panjang. Janganlah seperti mereka, ya. Jangan seperti mereka. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, karena itu berdoalah demikian. Itulah doa Bapa kami yang kita pelajari sepanjang 10 hari ini, dan tentu saja doa Bapa kami yang sudah kita hafal bersama, ya, luar kepala. Doa Bapa kami ini memang kelihatannya sederhana, ya, kelihatannya sederhana dalam tanda petik, ya. Tetapi kalau kita lihat doa ini syarat dengan makna dan arti. Yang pertama, mengandung pernyataan hubungan dengan Allah, Bapa. Kata-kata Bapa, ya, Bapa kami yang di surga, itu memberi penekanan akan hubungan yang erat antara manusia dengan Allah. Bapa, kita sebut dia Bapa, Bapa dengan anak, ya. Memang dalam Alkitab kalau kita lihat, firman Tuhan sering menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan manusia itu diibaratkan sebagai hubungan keluarga, ya. Karena itulah yang paling dekat, hubungan keluarga. Bapa dengan anak, ya. Mempelai pria dengan mempelai wanita, bagaikan seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Itulah hubungan yang paling dekat, ya. Digambarkan seperti itulah hubungan kita dengan Allah, Bapa, ya. Bukan kak yang Bapa. Bapa itu artinya memang hubungan keluarga. Kalau Papa mungkin ya siapa saja bisa dipanggil Papa, ya, laki-laki yang dewasa, gitu ya, yang sudah menikah, Bapa. Tapi ini Bapa, hubungan antara ayah dan anak sangat dekat, begitu dekat. Kita tahu semua, ya, orang tua mengetahui tentang anaknya, anaknya juga mengetahui tentang orang tuanya, ya. Dikatakan di dalam Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yang percaya dalam namanya. Jadi di dalam Yohanes 1:12-13 ini dikatakan bahwa kita semua, ya, dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, khususnya kepada orang-orang yang percaya akan namanya, ya. Jadi ada hubungan, pernyataan hubungan pribadi, ya, di dalam doa Bapa kami ini antara kita dengan Allah kita, ya. Kemudian yang kedua dikatakan pujian terhadap Allah, ya, pujian terhadap Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya. Ada pujian di sana, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, kalimat ini menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala pujian, kemuliaan, dan penghormatan. Sekalipun doa ini sebenarnya agak sederhana, gitu ya, tetapi Bapa kami yang di surga, kita juga harus menyadari, dikatakan di sini bahwa Allah itu ada di surga, tempat kemuliaan, ya, tempat kemuliaan di surga, jauh tidak terselami oleh pikiran kita manusia. Oleh karena itu sudah selayaknya lah kita memperlakukan atau memuji Dia dengan sikap yang hormat, ya, sikap yang hormat, tidak boleh anggap sepele. Dan ini juga yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hukum Taurat, jangan
menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kalau kita membaca referensi bagaimana dulu orang-orang Yahudi gitu ya, pada saat mereka mau menyebut Yahweh, menyebut Allah, mereka komentar. Pada saat mereka menuliskan katanya kata-kata Allah itu, mereka harus membersihkan dulu ya ballpointnya. Saking mereka menghargai nama Allah itu ya. Bagaimana mereka menghormati, memberikan sikap hormat, pujian kepada nama Allah. Nah, dua yang diajarkan oleh Yesus ini menyatakan kepada kita supaya kita menjaga sikap hormat, dan memberi pujian kepada Allah kita. Kemudian yang ketiga, di dalamnya juga mengandung permohonan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, ungkapan ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kita meminta kepada Allah, dan Allah itu adalah pribadi yang maha kasih. Dan permintaan kita itu spesifik, secukupnya, bukan berlebih. Ya, artinya secukupnya memang cukup untuk kebutuhan kita. Ya, karena kita menyadari bahwa Allah itu adalah pemurah dan maha kasih. Ya, Allah itu akan menjawab permohonan dari hamba-hambanya. Kita sudah tahu bagaimana Daniel berdoa dan dijawab. Elia berdoa dan dijawab. Ya, orang Israel di bawah tuntunan Musa mau melewati Laut Merah, dijawab. Semua pengalaman-pengalaman dari hamba-hamba Tuhan ini, kalau kita pikirkan secara manusiawi, mustahil. Ya, mustahil. Tidak mungkin misalnya Daniel bisa lepas dari singa yang kelaparan. Tidak ada ceritanya, gitu ya. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya juga ketiga sahabatnya bisa lepas dari kobaran api. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya juga bagaimana Elia berdoa supaya korban bakaran yang sudah dituang oleh air dengan penuh habis gelap api. Apalagi orang Israel menyeberangi laut, belum pernah dan tidak akan pernah ya ada hal seperti itu. Tapi justru di dalam hal-hal yang kelihatan mustahil itulah Allah bekerja. Ya, di dalam hal-hal yang kemustahilan itulah Allah bekerja, menunjukkan kuasanya. Tentu kita bertanya pada saat ini, waduh, kok dua saya nggak dijawab? Beda sekali dengan pada zaman dahulu. Kelihatannya mereka enak sekali. Pada saat berdua dijawab, berdua dijawab. Ya, walaupun kita tidak tahu mungkin prosesnya bagaimana mereka berdua, ya, bergumul dan sebagainya. Ya, tetapi kelihatannya memang berdua dijawab, berdua dijawab. Ya. Tapi sekarang kenapa? Ya, tentu mari kita introspeksi diri masing-masing. Kita bisa buka di dalam Yakobus 4 ayat 3. Mungkin yang punya kitab boleh kita baca. Yakobus 4 ayat 3. Ya. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdua juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdua. Salah kita berdua. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini dia nih kuncinya, ya. Dikatakan bahwa dua-dua kita itu banyak yang tidak terjawab. Ada faktor yang membuat kenapa kita tidak menerima. Dikatakan di sini bahwa kita salah dalam berdua. Karena yang kita duakan itu adalah sesuatu hal yang hendak kita habiskan untuk memuaskan keinginan kita, hawa nafsu kita, ego kita masing-masing. Ya, tentu kalau kita coba flashback ke belakang kita masing-masing, boleh jadi banyak dua-dua kita memang yang tidak terjawab. Ya, ya termasuk saya sendiri. Saya juga teringat waktu SMA kelas 3, cita-cita saya sebenarnya jadi tentara. Ya, mulai dari masuk SMA tentara. Ya, pagi-pagi kita lari-lari untuk jadi tentara. Ya, kelas 3 SMA, ya, semester genap pendaftaran juga. Dengan semangat juang tinggi,
Tentu kita tahu ya pada zaman itu bagaimana anak muda begitu punya keinginan tinggi untuk menjadi tentara zaman Orde Baru ya. Dengan harapan kita akan menjadi tentara, punya kuasa, punya pasukan, gagah gitu ya, punya pangkat dan sebagainya. Itulah tujuan kita sebenarnya sebagai anak muda untuk menjadi tentara. Ya, alhasil memang kita tahu bersama bahwa saya ada di sini, ya, tidak jadi tentara, puji Tuhan. Ya, tidak dijawab, saudara-saudara, tidak dijawab, kalah, sedih, depresi gitu ya, teman-teman ada yang lolos, lebih sedih lagi kita, wah, kok bisa dia yang lolos, padahal kita sama-sama ini, justru saya yang mengajari dia, ini segala macam, gitu kita diskusi, teman-teman yang tidak lolos ini, ya, sedih, depresi. Tetapi setelah kita kembali melihat di dalam Yakobus 4 ayat 3 ternyata benar bahwa motif kita, motif saya sendiri untuk menjadi tentara itu supaya kelihatan gagah, ya, supaya kelihatan punya kuasa. Kita lihat dia di jalan dikawal dan sebagainya, minggir semua orang, gitu ya. Begitu mencapai pangkat tertentu jadi bupati, jadi gubernur, luar biasa pada zaman itu. Itulah motif yang muncul hampir di semua anak-anak muda. Motifnya itu dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 3 ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Benar terjadi. Sehingga memang itu tidak layak. Ya, sebenarnya kita minta kalau kita merenungkan kembali ya perjalanan kita sepanjang 10 hari ini. Kita ditegur oleh firman Tuhan melalui Yakobus 4 ayat 3 ini. Kalau berdua, kita berdua memang untuk kebutuhan kita secukupnya. Makanan, kalau kita berdua tentang makanan, ya makanan kami yang secukupnya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita ditegur di sini bahwa kita kerap kali salah ya, dalam itu. Kemudian dikatakan di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus juga mengandung permohonan pengampunan. Ampunilah kami ya, akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Poin penting sebenarnya di sini adalah bahwa ada prasyarat ya, ada prasyarat yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kita mau diampuni, hendaklah kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah yang dikatakan. Kenapa? Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dari antara kita yang hadir di sini tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang tidak bersalah. Oleh karena itu diajarkan kepada kita kalau kesalahan kita itu, dosa-dosa kita itu mau diampuni oleh Allah, hendaklah kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Kemudian yang kelima di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, ya, permohonan pengakuan kepada kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ini menggambarkan bahwa kita mengakui bahwa hanya Allah saja yang berkuasa, tidak ada yang lain. Ya, Mazmur 50 ayat 12b dikatakan, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Ya, tidak ada pribadi yang sebanding dengan Allah kita yang Maha Kuasa ini. Oleh karena itu kita perlu mengakui dalam diri kita bahwa Dialah yang memegang kedaulatan atas dunia ini dan atas hidup kita. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, mungkin saya bacakan kutipan dari Ronubuat, ya, betapa doa yang keluar dari bibir Daniel, betapa merendahkan jiwa yang diungkapkannya, kehangatan api surgawi dikenali dalam kata-kata yang naik kepada Tuhan. Surga menanggapi doa itu dengan mengirimkan utusannya kepada Daniel. Pada zaman kita ini, doa yang dipanjatkan dengan cara yang sama akan menang di hadapan Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya.
Yakobus 5 ayat 16. Seperti pada zaman dahulu, ketika doa dipanjatkan, api turun dari surga dan membakar korban di atas mezbah. Demikian pula sebagai jawaban atas doa kita, api surgawi akan masuk ke dalam jiwa kita. Terang dan kuasa Roh Kudus akan menjadi milik kita. Bahwa Tuhan yang mendengar doa Daniel akan mendengar doa kita ketika kita datang kepadanya dengan penyesalan. Saudara-saudara yang Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam kutipan ini, kiranya Tuhan mendengar doa kita sama seperti doa yang dipanjatkan oleh Daniel, dan Tuhan menjawab. Saat ini pun kita bermohon kepada Tuhan agar kiranya doa-doa yang sudah kita panjatkan selama 10 hari, bahkan sampai saat ini, dan doa-doa kita sebelumnya, kiranya itu boleh didengar oleh Tuhan, dan kita akan saksikan itu di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.